Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di suasana sementara ada pelantikan Nahdlatul Ulama di Murau Utara. Saya bersama Dedi, Ustadz Kondang. Ustadz Kondang di Murau Utara. Aku nak tahu. Tapi kalau Haji Teguh lain lagi, Haji Teguh Syukron. Ustadz kondangan. Ustadz sering keundangan. Ya, tidak apa-apa lah. Yang penting kan kita kalau keundangan itu merupakan tinggi derajat. Apa kabar, Ded? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Ded. Sekarang kan suasananya masih dalam satu Muharram. Pesan dan kesan, makna dari satu Muharram. Pesan dan pesan di bulan Muharram lebih memperbaiki amal pendekatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat kita apa? Terus ya. Amal ibadat. Sudah geli. Oke, artinya kata Jidedi di bulan Muharram ini lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau satu syukran, mana dari Muharram ini apa yang dilakukan? Muharram identik dengan tahun baru, Tahun baru Islam ya? tahun baru dan serba baru. Nah untuk itu hijrah itu jangan hanya sekedar slogan. Artinya hijrah itu betul-betul kita pahami dan kita kejawantahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan ambil dari makna hakiki daripada hijrah. Artinya di dalam hijrah itu jangan hanya setengah, hijrah secara kafah. Artinya ada yang dalil masuk Islam secara kafah. Udkhulu Jangan silmi tanggung-tanggung. kafah. Jangan tanggung-tanggung. Neburnya, ya. Ibarat mandi. Artinya nyelamnya. kita buka, betul-betul membuka lembaran baru di dalam kehidupan untuk menuju hal-hal positif dan lebih baik. Terima kasih. Memang kalau kita ini banyak duduk bersama para ulama, para tokoh, sehingga kadang-kadang terasa keinginan kita untuk dapat fatwa dari beliau. Tadi Ustaz Dedi, Ustaz sambungkan Ustaz tadi kan. Makna dari satu Muharram 1443 Hijriah. 1443 Hijriah. Iya, 43 1443 Hijriah. Nah, jadi Aku baca lagi. Kemal. Aku kalau ada konsep. Mana dari apa yang nak kita lakukan sebagai khalifah fil ardi? Sebagai khalifah fil ard, kita harus menanamkan, memperbaiki sisi-sisi umur kita dari yang masa lalu berhijrah ke yang lebih baik lagi, memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan sesama manusia. Hablum minallah, Hablum minallah wa hablum minan nas. Lebih ditingkatkan, diperbaiki lagi untuk agar kita lebih dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pemirsa dimanapun saja berada, Sayang jam 6. jadi hari-hari ini memang Aku yang mana saya ini ada namanya konten temu tokoh dan ulama. Hari ini bertepatan kalau mau sengaja mau mendatangi beliau, mereka ini orang yang super sibuk di negeri ini. Jadi dimanapun kita berada, ya kita bisa dapat berkomunikasi. Dari itu dapat fatwa dari beliau. Betul. Kan selain dari makna dari tahun baru Islam, bertepatan dengan ini kan di akhir masih dalam suasana mengibarkan bendera Indonesia 17 Agustus. Makna dari kemerdekaan. Makna dari kemerdekaan. Di situ tersimpan banyak sekali makna, terutama makna perjuangan. Perjuangan ya? Perjuangan artinya untuk berperang kan bukan saatnya lagi saat ini. Oh itu ya. Namun kita isi kemerdekaan ini dengan betul-betul mempersiapkan generasi ya. Generasi berikutnya. Itu kan ada momen yang terakhir ini temanya Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh, Indonesia tangguh, Indonesia Itu kaitannya berkaitan dengan karena pandemi pada saat itu. Jadi Artinya harus Indonesia harus tangguh, harus kuat. Dari situlah baru Indonesia bisa tumbuh. Dari segi aspek baik ekonomi dan lain sebagainya. Bisa dimanapun saja berada, mungkin untuk sementara itu dulu konten kami hari ini bersama Teguh Syukron dan Ustaz Dedi. Lain jumpa, lain kesempatan, akan bertemu lagi. Jangan lupa like, share, and subscribe
channel Muhammad Ali Rawa. Para pemirsa dimanapun saja berada, di tengah kesibukan ini ada juga Ustadz Eka di sini. Beliau ini Ustadz, termasuk Ustadz kondang juga. Dia banyak di kiprahnya di daerah seputaran, bukan lagi Sumatera Selatan, tapi jadi Ustadz, makna dari satu Muharram, Ustadz. Masya Allah, satu Muharram kita tentunya kita tingkatkan usia yang masih dititipkan oleh Allah. Untuk ke depan kita tingkatkan takwa kita, belum supaya tambah berkah. Jadi benar-benar hijrahnya nih ya. Betul hijrah. Jangan tanggung ya. Hijrah ya. Inilah lebih kurang kalau bertemu dengan para ulama dan ustadz ini memang asik lah ya, dapat fatwa-fatwa. Ada lagi tambahan berkenaan dengan satu Muharram, berkenaan dengan kemerdekaan RI. Kemerdekaan RI tentu kita harus berjuang, harus berkorban dengan kemerdekaan. Pertama korban perasaan, kedua korban harta benda, ketiga korban jiwa raga. Artinya perasaan yang tidak bagus, perasaan iri dengki kita korbankan semua, kita hilangkan semua supaya menjadi kemerdekaan maju dan negara kita lebih berkualitas ke depannya. Tahun ini kan ada istilah gini, kalau tahun belakang umat rukun Indonesia maju. Tahun ini Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Maksudnya tangguh itu kuat ya? Tangguh kuat. Sabar ya? Semua masyarakatnya, rakyatnya tangguh di lini apapun. Yang menjadi tumbuh bagus Indonesia ke depan. Para pemirsa, ikuti terus konten-konten kami dan bincang-bincang. Beliau sudah di tadi ini. Sudah di banyak fatwa-fatwa dari beliau. Oke lah kalau begitu. Ada lagi tambahan Kak? Di dalam suasana pertemuan para kiai, para umaro, para asatis, di suasana sebentar lagi pelantikan Nahdlatul Ulama, ada Kiai Salim Said. Wah, Kak, mana dari kemerdekaan Kak? Mana dari kemerdekaannya? Apa yang nak dibuat ke depan? Kalau kita membudayakan kegiatan itu kan kenapa? Karena sekarang ini sudah jauh dari makna dan tujuan dari kemerdekaan itu. Oh, tujuannya ya? Contoh. Sekarang generasi muda itu sudah tidak tahu lagi dengan hari kemerdekaan. Tidak ingat lagi pada pejuang? Tidak ingat lagi. Nah, ini susah kita. Nah, kalau seandainya ada betino kan? Betino itu wanita. Manjat pinang. Manjat pinang boleh? Tidak benar ya? Tidak benar. Yang manjat-manjat itu laki-laki. Oh, bukan betino. Bukan betino. Terus ada lagi. Ada seorang laki-laki main bola pakai daster nyerupai perempuan. Boleh? Yang menyerupai itu tidak boleh. Kalau main boleh. Main bola boleh. Ya. Menyerupai itu. Menyerupai tidak boleh. Ya Allah. Iya. Bukan apa, Tat. Mereka kita nih takut ada laki-laki main bola kaki nyerupai wanita pakai daster. Kagak jadi betino nih, Tat. Wanita. Lah itu kan pakaian, pekerjaan semuanya doa. Amri. Kalau kita kata aku miskin, insya Allah miskin panjangan. Lu kata aku kayu, insya Allah kayu. Inilah kalau lah berkumpul para ulama, para ustadz ini pendapat, keinginan, tentu pasti ada. Artinya semacam ilham ya. Di mana pun saja berada di tengah kesibukan para asatis, sempat hadir Ustaz Taufik. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Bertepatan dengan bulan Muharram, pesan dan pesannya terhadap bulan Muharramnya apa kira-kira harapan Ustaz Taufik? Tetap jaga kesehatan, banyak berdoa dan istighfar, banyak introspeksi diri. Kedepannya semoga kita menjadi lebih baik itu aja. Terima kasih. Lebih baik. Iya. Ada lagi kira-kira yang nak disampaikan kepada para kaum muslimin dimanapun saja berada? Cukup itu aja. Cukup ya. Oke. Yang belakang. Oke, para pemirsa dimanapun saja berada di tengah kesibukan sebentar lagi pelantikan Nahdlatul Ulama Kabupaten Musyarawat Utara, sempat hadir kita bincang-bincang dengan Pak Kabak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pesan dan pesan terhadap di bulan Muharram ini, Kak?
Ya, mari kita sama-sama meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi umat yang berguna bagi nusa bangsa. Gitu. Selain bulan Muharram, kita juga masih dalam kategori di bulan kemerdekaan RI yang ke-76 tahun. Kira-kira kemerdekaan ini, makna dari kemerdekaannya apa? Mohon perhatian untuk kepengurusan PCNU Kabupaten Musirawas Utara. Ini baru 10 orang yang kami panggil. Nanti ada sisanya untuk di baris kedua. Jadi posisinya nanti tetap seperti ini. Terima kasih. Menambah lagi nanti posisi di baris kedua. Ikuti kami terus. Kami hanya memberikan contoh satu baris dulu.